Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Sekolah. Kali ini saya akan menerangkan materi operasi hitung campuran pada pecahan. Apa itu yang dimaksud dengan operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang di dalamnya melibatkan minimalnya dua atau lebih operasi hitung yang berbeda. Operasi hitung yang dimaksud adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maksud dari melibatkan minimalnya dua atau lebih operasi hitung yang berbeda maksudnya adalah dalam operasi hitung misalkan ada perkalian dan pembagian. Itu sudah dua operasi hitung yang berbeda, atau juga misalkan tiga operasi hitung yang berbeda. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Itu contoh dari operasi hitung yang minimalnya melibatkan dua operasi hitung yang berbeda. Sebagai contoh misalnya di sini ada operasi hitung pecahan biasa ya yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan itu operasi yang berbeda, maka kita sebut ini sebagai operasi hitung campuran. Contoh yang lain, operasi hitung di sini perkalian dan pembagian, maka ini kita sebut juga sebagai operasi hitung campuran. Contoh yang lain di sini melibatkan tiga operasi hitung yang berbeda, yaitu perkalian, pengurangan, dan pembagian. Maka ini kita sebut juga sebagai operasi hitung campuran. Nah, kalau contoh yang ini ya, meskipun di sini ada tiga operasi hitung, yaitu penjumlahan, penjumlahan, dan penjumlahan. Ini sama semua, maka ini bukan operasi hitung campuran, karena hanya terdiri dari satu operasi hitung, yaitu penjumlahan saja. Sedangkan operasi hitung campuran itu minimalnya melibatkan dua atau lebih operasi hitung yang berbeda. Itu pengertian secara gampang operasi hitung campuran. Dalam mengerjakan operasi hitung campuran itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi hitung campuran. Maksud yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengerjakan operasi hitung yang paling pertama, kemudian yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu operasi hitung yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada operasi hitung perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, kemudian ada tanda kurung, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini ada operasi hitung perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kemudian kebetulan ada tanda kurung. Tanda kurung ini pada operasi pengurangan, maka yang dikerjakan dahulu adalah pengurangannya dulu sampai ketemu hasilnya, kemudian baru ya perkalian ini kita kali hasil dari pengurangan, kemudian dibagi dengan 5/7. Itu yang harus dikerjakan dahulu yang ada dalam tanda kurung. Contoh yang lain misalkan sama di sini ada tanda pengurangan ya, kemudian pembagian ya. Di operasi pengurangan ini diberi tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pengurangan ini. Kemudian dari hasil pengurangan ini dibagi dengan 5/10. Contoh yang lain, di sini ada dua operasi hitung yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yang diberi tanda kurung adalah operasi pengurangan, maka ini yang dikerjakan dulu yaitu operasi pengurangan. Hal yang perlu diperhatikan lagi yang nomor dua adalah jika operasi hitung melibatkan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian dulu, baru kemudian penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya bagaimana? Jika ada operasi hitung yang melibatkan misalkan 4 operasi hitung ini, maka yang dikerjakan dulu itu yang perkalian dan pembagian dulu sampai ketemu hasilnya, baru kemudian operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh misalkan di sini ada perkalian pecahan, pengurangan, dan pembagian pecahan. Mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Apakah perkalian, pengurangan, atau pembagian dulu?
Kalau kalian lihat ini sesuai dengan keterangan di atas nomor 2, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian dahulu. Ini kita kerjakan dulu perkaliannya sampai ketemu hasilnya. Ini juga kita kerjakan dulu, jadi sama-sama ya, antara perkalian dan pembagian kita kerjakan sama-sama sampai ketemu hasilnya. Kemudian dari hasil perkalian ini kita kurangi hasil dari pembagian ini. Itu maksudnya. Contoh yang lain, misalkan di sini ada pengurangan dan pembagian. Mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Apakah pengurangan atau pembagiannya dulu? Yaitu tentu pembagiannya dulu, 4/8 dibagi 5/10 sampai ketemu hasilnya. Kemudian ya 2/3/5 ini kita kurangi dari hasil pembagian ini. Nanti bisa ketemu hasilnya. Contoh yang lain, operasi hitung perkalian dan penjumlahan. Yang dikerjakan terlebih dahulu mana? Tentu perkalian terlebih dahulu. Jadi dari pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa perkalian dan pembagian ini lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi ini lebih kuat. Tapi lebih kuat lagi kalau ada tanda kurung. Jadi urutannya adalah tanda kurung dulu, kalau sudah tanda kurung baru yang ada perkalian dan pembagian, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Yang nomor 3, jika operasi hitung melibatkan perkalian dan pembagian saja, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada paling kiri. Kalau lihat pernyataan nomor 2, itu perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Penjumlahan dan pengurangan juga sama-sama kuat, tapi penjumlahan pengurangan itu lebih lemah ya daripada perkalian dan pembagian. Jika ada operasi ini ya hanya perkalian dan pembagian saja, sedangkan perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat, maka mana yang dikerjakan dulu? Yaitu yang berada paling kiri. Sebagai contoh, di sini ada operasi hitung perkalian dulu kemudian pembagian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yaitu yang perkalian dulu. Sampai ketemu hasilnya baru dibagi 2/6. Contoh yang lain ya, misalkan yang paling kiri adalah pembagian, maka yang dikerjakan dulu adalah pembagian dulu, baru perkalian. Itu maksudnya. Nomor 4, jika operasi hitung melibatkan penjumlahan dan pengurangan saja, jadi tidak ada perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu boleh penjumlahan dulu atau perkalian dulu, alias bebas mau mana saja. Jadi tidak terikat seperti perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian saja, maka dikerjakan operasi hitung yang paling kiri. Sedangkan jika operasi hitung campuran hanya penjumlahan dan pengurangan saja, maka boleh dikerjakan penjumlahan dulu atau pengurangan dulu. Bebas mana mau yang dikerjakan dulu. Sebagai contoh ya, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Ini mau dikerjakan dulu 6/10 ditambah 5/10 dulu, baru dikurangi 2/10. Atau juga bisa dikurangi dulu ya, 5/10 dikurangi 2/10 dulu, hasilnya berapa, baru ditambahkan 6/10. Bebas. Contoh yang kedua juga sama, mau penjumlahan dulu dikerjakan, kemudian ketemu hasilnya baru dikurangi, atau pengurangan dulu sampai ketemu hasilnya baru ditambahkan 8/10. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu bebas, kalau perkalian dan pembagian itu yang paling kiri dulu operasi hitungnya. Dengan demikian ya dapat disimpulkan untuk pengerjaan operasi hitung campuran itu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda operasinya. Yang pertama tanda kurung, kemudian setelah selesai dikerjakan baru perkalian dan pembagian, setelah selesai perkalian dan pembagian baru mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dan pembagian ini kedudukannya atau posisinya sama-sama kuat. Penjumlahan dan pengurangan juga kedudukannya sama-sama kuat. Bedanya adalah jika perkalian dan pembagian itu tidak sembarangan bisa dikerjakan. Artinya bagaimana? Jika tanda operasinya yang sebelah kiri, ada yang sebelah kiri, maka itu yang dikerjakan dahulu. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan ini ya, ini bebas mau letaknya di depan atau di
belakang, di kanan atau kiri, boleh mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan dulu, tidak terpaku pada posisi paling kiri. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian ini adalah operasi hitung yang letaknya paling kiri, itulah yang paling dikerjakan. Jadi ini urutan pengerjaannya ya. Jadi kalau ada tanda kurung kita kerjakan tanda kurung dulu, kalau tidak ada misalkan hanya perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan perkalian dan pembagian dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Baiklah, agar lebih jelasnya saya berikan contohnya. Yang pertama, ada operasi hitung yang melibatkan perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kalau kita lihat urutan-urutannya adalah yang pertama yang harus dikerjakan dulu adalah yang tanda kurung. Tapi kebetulan di sini tidak ada tanda kurung, maka urutan yang kedua yang harus dikerjakan adalah perkalian dan pembagian dulu. Itu urut-urutannya. Jadi nanti kita hitung operasi perkaliannya ini dan pembagian ini secara bersama-sama boleh, atau satu-satu juga boleh. Kemudian dari hasil perkalian ini kita kurangi hasil pembagian ini. Itu urutan untuk mengerjakan operasi hitung campuran ini ya. Kita kerjakan. Yang pertama kita beri tanda kurung dulu ya, biar kita mudah mengingat mana yang harus dikerjakan dulu ya. Kita beri tanda kurung sendiri boleh. Ini 1/5 dikali 3/2/4 dikurangi 1/3 dibagi 5/7. Yang ada tanda kurung ini kita kerjakan dulu ya. Yang pertama untuk perkalian ini kita ubah dulu, karena di sini ada pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Sedangkan untuk pembagian ini ya, karena di sini sudah pecahan biasa semua, tidak perlu diubah lagi. Kita ubah saja, jika pembagian ini maka kita ubah jadi perkalian. Tapi nanti pecahan yang kedua kita balik, yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Maka hasilnya adalah ya 1/5 itu tetap, 3/2/4 kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 14/4. Caranya adalah 4 dikali 3 itu 12, ditambah pembilangnya 2 sama dengan 14/4. Penyebutnya tetap. Tanda operasi pengurangan ini kita tulis lagi, kemudian karena di sini sudah pecahan biasa semua, tinggal kita kerjakan langsung, karena pembagian ini kita ubah nanti jadi perkalian. Pecahan yang kedua kita balik ya, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Ini kita sudah mengerjakan pembagian ini. Sekarang poin yang kedua kita tinggal mengalikannya saja ya. 1 kali 14, 5 kali 4, kemudian 1 kali 7, 3 kali 5. Sama dengan 1 kali 14 sama dengan 14, 5 kali 4 itu 20. Tanda operasi pengurangan kita tulis lagi, 1 kali 7 itu 7, 3 dikali 5 itu 15. Ini hasil operasi hitung perkalian ya. Nah sekarang tinggal 14/20 dikurangi 7/15. Operasi hitung pengurangan ini penyebutnya belum sama. Nanti kita samakan dulu kira-kira antara penyebut 20 dengan 15 itu mau dijadikan berapa kira-kira. Kita jadikan 60 saja bisa ya. 60, 20 ini nanti kita kalikan 3 dan 15 ini nanti kita kalikan 4. Jika penyebutnya dikalikan 3 maka pembilangnya juga harus dikalikan 3 sama. Demikian juga ini 15 mau kita jadikan 60 itu dikali 4 ya, maka pembilangnya juga sama dikalikan 4. Sekarang kita hitung hasil perkalian ini. 14 dikali 3 itu 42, 20 dikali 3 itu 60. Pengurangan kita tulis lagi, 7 dikali 4 itu 28, 15 dikali 4 sama dengan 60. Sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 42 kurangi 28 sama dengan 14/60. Inilah hasil dari operasi hitung campuran. Contoh yang kedua, ya, soalnya masih sama tapi bedanya di sini ada tanda kurung. Ya, tanda kurung ini menempati pada operasi hitung
pengurangan. Maka ini yang kita kerjakan dulu, bukan perkalian atau pembagiannya dulu. Baiklah, kita cek ya. Kita kerjakan dulu, kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Sama dengan 1/5 masih tetap dikali dalam kurung, ini kita kerjakan dulu ya menjadi pecahan biasa. 4 kali 3 12 tambah 2 itu 14 dikurangi 1/3 tanda kurung tutup dibagi 5/7. Jadi prinsipnya jika ada bilangan yang belum dikerjakan maka kita tulis kembali ya biar tidak bingung. Sekarang dari pengubahan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ini sudah kita lakukan, tinggal kita lakukan operasi hitung pengurangannya ini. Sekarang kita lihat penyebutnya ini belum sama, yaitu yang pertama 4 dan 3 ini kita samakan. Kira-kira mau dijadikan berapa ya? Bisa mencari KPK atau kelipatannya. Kita jadikan 12, maka ini nanti 4 kita kalikan 3 dan 3 ini kita kalikan 4. Sama dengan ya, nah ini kira-kira operasi hitungnya. 4 ini mau kita jadikan 12 dikalikan 3, maka di atasnya juga sama, nanti 14 juga kalikan 3. Sepertiga ini mau kita jadikan penyebutnya itu 12, maka kita kalikan 4, maka pembilangnya juga sama dikalikan 4. Ya, nanti kita tinggal kalikan saja, sama dengan 1/5 kita tulis lagi dikali 14 dikali 3 itu 42. 4 kali 3 12 dikurangi 1 kali 4 itu 4, 3 kali 4 itu 12. Pembagian kita tulis lagi 5/7. Hasil dari pengurangan ini sama dengan 1/5 kali 42 kurangi 4 itu 38/12 tetap. Sekarang posisi operasi hitungnya tinggal 2, yaitu perkalian dan pembagian. Sedangkan perkalian dan pembagian ini sama-sama kuat. Kira-kira mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Yaitu tentu operasi hitung yang paling kiri atau paling depan ini. Kita kerjakan dulu perkaliannya, baru hasilnya nanti kita bagi dengan 5/7. 1 kali 38 itu 38 ya. Kemudian 5 kali 12 itu 60. Ini hasil dari perkalian 1/5 kali 38/12. Dibagi 5/7. Nah, sekarang kita menentukan operasi pembagian ini. Sama dengan ya, pembagian kita balik menjadi perkalian, kemudian pembilangnya ya menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sekarang kita tentukan hasil dari perkalian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 38 kali 7 itu 266. 60 dikali 5 adalah 300. Lah, inilah hasilnya. Jika kalian lihat dengan soal contoh yang pertama ya, bedanya hanya tanda kurung ini bisa menentukan hasil yang berbeda. Itulah perbedaan pada pecahan campuran. Dengan demikian, dalam mengerjakan operasi hitung, kalian harus memperhatikan jenis operasi hitungnya sendiri. Untuk operasi hitung campuran itu yang paling pertama dikerjakan adalah operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung. Jika sudah selesai, maka operasi hitung selanjutnya adalah perkalian dan pembagian dulu. Jika sudah selesai juga antara pembagian dan perkalian tersebut selesai dikerjakan, maka baru mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangannya. Jadi sekali lagi urut-urutannya adalah tanda kurung, yang kedua adalah perkalian dan pembagian, dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian itu operasi hitung yang sama-sama kuat. Terus mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Yang terlebih dahulu dikerjakan adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Sebagai contoh ini tadi, maka ini yang dikerjakan dulu adalah perkalian. Kemudian antara penjumlahan dan pengurangan juga operasi hitung yang sama-sama kuat. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama adalah boleh yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Maksudnya bagaimana? Boleh penjumlahan dulu maupun pengurangannya dulu. Bebas, tidak tergantung seperti perkalian dan pembagian harus dikerjakan yang paling kiri dulu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang operasi hitung campuran pecahan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya.